Halo teman-teman Kisun, kali ini kita mau memulai segmen baru untuk video kita, yaitu Kisun Univ Discovery. Nah, hari ini kita jalan-jalan ke National Taipei University of Business atau yang dikenal dengan singkatan NTUB, yaitu salah satu universitas negeri di Taiwan yang tepatnya berada di kota Taipei. Ingin tahu lebih jelas tentang kampus ini seperti apa? Yuk, simak video kita kali ini. National Taipei University of Business atau Mandarinnya Guoli Taipei Shangye Daxue adalah universitas yang terkenal dengan jurusan bisnisnya. Dari nama kampus sendiri sudah menunjukkan bahwa lulusan dari kampus ini memang dikhususkan untuk mereka yang ingin mengembangkan karir dalam dunia perbisnisan. Dan bisnis memang jadi jurusan favorit di universitas ini. Bentar dulu. Selain College of Business, mereka juga punya 2 departemen lainnya yang gak kalah bagusnya juga, yaitu College of Management and College of Innovative Design and Management. Nah, untuk College of Business and College of Management, gedung kuliahnya itu ada di Taipei. Sedangkan untuk College of Innovative Design and Management, gedung kuliahnya ada di cabang NTUB di Taoyuan. Nah, kali ini yang kita kunjungi adalah kampus NTUB yang ada di Taipei. Cara untuk ke kampus sendirinya juga termasuk mudah karena tidak jauh dari stasiun MRT. Jadi, kamu cukup naik MRT Line Biru, kemudian turun di MRT Santao Temple atau Santao Shi, lalu keluar melalui exit nomor 5. Nah, dari situ kamu tinggal jalan aja sekitar kurang lebih 5 menitan. Sudah bisa tuh kamu langsung sampai ke gedung kuliah mereka di pintu gerbang belakang. Lumayan dekat kan? Nah, untuk kampus ini sendiri, mereka memiliki beberapa fasilitas umum seperti lapangan olahraga untuk outdoor dan juga indoor. Dan untuk indoor sendiri, mereka ada tempat nge-gymnya juga loh. Untuk perpustakaan, kamu bisa menemukan beberapa fasilitas lainnya seperti ruang diskusi, tempat belajar mandiri, komputer, serta ada mesin fotokopinya juga. Jadi, kamu tidak perlu jauh-jauh keluar dari sekolah untuk nyari tempat fotokopi. Selain itu, mereka juga punya kantin, ada gedung serbaguna, salon, dan juga tempat main biliar. Nah, untuk uang kuliah di sini, uang sekolah atau SPP-nya bagi international student umumnya berkisar antara 50 sampai 60 ribuan NT, tergantung kamu mengambil jurusan apa. Dan untuk daftar jurusan yang dibuka, kamu bisa melihatnya di sini. Dari College of Management, kemudian untuk College of Business, serta untuk College of Innovative Design and Management. Nah, daripada cuma dengar omongan kita aja, pasti ada yang nanya kan, kira-kira di tempat ini ada anak Indonesia-nya nggak? Wah, kalau soal itu, kalian nggak perlu khawatir, karena kita ada minta beberapa sahabat-sahabat kita yang kebetulan mereka sedang berkuliah di NTUB untuk bagi cerita mereka selama perkuliahan. Penasaran kan? Yuk, simak sharing dari teman-teman kita berikut ini. Nama gue Richard Darmawijaya, gue dari NTUB jurusan Ciequan-Misi atau Business Management, sekarang di semester ketiga atau tahap. Perkenalkan, nama saya Maria Jelita, panggil aja Maria. Aku tahun keempat sekarang. Jurusan International Business. Nama gue Kevin, dipanggilnya Keju. Terus jurusan gue jurusan Kochi Sangusi, itu International Business Management. Terus gue sekarang tahun ke-4 pas. Nama aku Jocelyn,
dari International Business juga, tahun keempat. Pertama mau studi ke Taiwan, pertama biar emang mau keluar dari Indo aja, buat cari pengalaman baru, cari suasana baru gitu kan. Habis itu kebetulan dapat di NTUB, gara-gara NTUB itu kalau menurut aku tuh sekolah bisnis kan, dan di cita-cita aku kan di bisnis juga pertama mau buka usaha, jadi otomatis harus coba belajar bisnis, dan NTUB kebetulan sekolah yang bagus buat bisnis kalau menurut aku. Oh, waktu itu udah lulus dari sekolah bahasa di SITA 2 tahun, udah gitu kepikiran kalau misalkan balik Indo kayaknya bahasanya bakal menurun, soalnya kan kalau di Indo nggak dipakai. Jadi inisiatif lah, coba cari-cari sekolah di Taiwan, ketemulah NTUB. Nah, karena NTUB ini dari dulu orang Taiwan juga bilangnya di sini paling bagus tuh bisnisnya. Nah, karena background aku suka bisnis, udah gitu kepengen banget belajar manajemen sama bisnis, nah lebih terarah. Udah gitu orang-orangnya juga baik, banyak YC-nya juga ada, jadi ada perkumpulannya sendiri. Kalau gue sendiri sih milih ke Taiwan karena pertama pengen belajar Mandarin, karena di Indo tuh nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Terus pengen hidup mandiri lah, belajar mandiri. Di Taiwan tuh belajar mandiri sih kita. Kalau aku dulu ke Taiwan soalnya ada keluarga juga di Taiwan. Terus kenapa pilih NTUB? Dulu sih ikut FUNPA sih, jadi kan daftar 70 sekolah, NTUB yang kedua. Ada kakak kelas putawian gue tuh orang Malaysia bilang katanya NTUB tuh nomor 2 terbaik di Taiwan. Pertama tentu aja pasti karena ada kendala bahasa, karena pas pertama datang ke Taiwan juga pasti bahasa Mandarin Indo sama pas datang ke Taiwan tuh beda jauh banget, karena mereka ngomongnya di sini lebih cepet dan kata-katanya juga nggak kata-kata yang kayak kita yang bisa belajar di Indo. Jadi pas awal pertama masuk aku ikut acara organisasi Overseas Chinese Student Association gitu, jadi perkumpulan orang-orang dari Vietnam, Myanmar, Filipina, dari pokoknya segala negara gitu gabungin di satu, terus kita ada kayak acara potong atau acara ngobrol bareng. Dari situ lama-kelamaan Mandarinnya juga lumayan, ya untuk sekarang cukup lah untuk sekolah. Untuk orang luar pasti masalahnya yang paling berat tuh bahasa. Meskipun aku udah 2 tahun sekolah bahasa, tapi tetap aja ada kesenjangan bahasa lah. Nah, itu caranya kita sering-sering ngobrol sama orang Taiwan, sering-sering lah tanya sama gurunya, tadi ini artinya apa, udah gitu cari tahu sendiri. Udah gitu juga pertemanan karena kita kan datangnya sendiri, jadinya kurang gitu ada channel untuk orang-orang Taiwannya, teman-teman Taiwannya. Jadi mau nggak mau kita lebih ekstrovert, lebih mencari daripada mereka yang datang ke kita. Kalau gue sendiri sih pertama kan bahasa ya, karena kan gue baru pertama kali belajar bahasa Mandarin tuh di Taiwan gitu. Nah terus ada beberapa guru tuh yang baik lah gitu, dia pengertian gitu kalau kita bilang kita Chelseng atau Waiciseng gitu, dia tuh ada mau bantu kita pakai bahasa Inggris. Cuman ada beberapa guru juga ketika kita ngomong kayak gitu, mereka malah balikin kita lagi kayak, kamu tuh tujuan ke Taiwan tuh ngapain gitu. Kalau untuk resolve-nya sih lebih ke belajar terus ya, belajar itu jadi pelajaran yang benar-benar nggak bisa itu benar-benar mesti belajar sih. Ya aku juga sih dulu ya kendala pertama di bahasa sih, cuman paling solusinya dulu cari temen orang luar sih. Jadi kayak kita nge-push buat belajar juga. Kalau saya kerja part time gitu, jadi ngelatih maksa kita buat belajar bahasa Mandarin. Mungkin salah satu pelajaran yang aku suka jujur itu pertama kali itu akuntansi, karena aku kan juga pengen belajar cara investasi saham dan investasi pasar modal gitu semua, dan belajar akuntansi itu penting banget. Dan pas belajar juga seru banget karena akuntansi kan juga internasional, jadi secara garis besar bisa ngerti gitu, paham perusahaan-perusahaan mana yang bagus, cara laporan keuangannya gitu-gitu. Mungkin kalau buat pelajaran yang agak susah
itu pelajaran Renli sih atau Human Resource. Jadi pelajaran itu karena full Mandarin semua dan kita kayak belajar sosiologi. Jadi aku harus coba merangkai-rangkai kata pakai bahasa Mandarin buat tulis ntar jawaban-jawaban yang lainnya, sama harus ngerti pemikiran gurunya itu kayak gimana tentang sosiologi gimana. Sesuai juga biar jawabannya juga nanti dapat jawabannya bagus. Kalau tertariknya itu banyak, bisnis, perdagangan, ekspor impor, itu sih. Terus kalau yang susahnya mungkin akuntansi udah agak susah. Untuk pelajaran sih gue lebih ke ini ya, pelajaran mungkin marketing ya. Marketing tuh kayak bagus banget sih menurut gue, karena dia ada satu pelajaran kita suruh kita promosiin satu barang gitu loh, yang latih marketing kita lah buat presentasi. Terus kalau pelajaran yang aku suka waktu itu ada di tahun pertama pas TAI, pelajaran Kowen. Sebenarnya Kowen itu kan susah, kayak belajar sastra pakai bahasa kayak bahasa Mandarin, tapi yang kuno yang dulu punya lah. mau belajar bener-bener Mandarin karena aku juga basicnya kan nggak bagus. Terus bener-bener disediain kelas yang khusus belajar Mandarin buat orang Ciaosengnya. Itu sih yang kayak aku buat guna banget. Untuk pelajaran ya kebanyakan pelajaran hidup sama akademis juga ya lumayan lah. Kalau pelajaran hidup lebih mandiri pertama, terus lebih tahu gimana cara nanganin masalah, bisa nanganin stres kayak gimana, pokoknya cari-cari teman baru, belajar jadi extrovert gitulah, kenalan satu sama lain. Terus juga kalau buat akademis tentang yang pasti bahasa, karena kayak bahasa gitu kan lumayan penting. Kalau bisa 3 bahasa gitu juga lumayan, kayak Mandarin, Inggris, Indonesia. Jadi untuk akademis sih lumayan banget. Pelajaran yang aku dapat itu banyak, pelajaran hidupnya banyak, pengetahuan dari sekolahnya juga banyak. Kalau pelajaran hidupnya itu kita lebih bisa menghargai orang, udah gitu. Kedua, toleransi lah namanya. Pelajaran satu bahasa itu bahasanya bukan informal ya, formal pun juga dapat di sekolah. Kalau untuk pembelajaran hidup sih, kalau gue sih kan pertama gue ke Taiwan itu sendiri, di sini nggak ada keluarga, jadi mandiri. Jadi lebih mandiri, terus kayak gue tuh kerja part time gitu. Itu kita banyak interaksi sama orang luar juga kan, jadi kita pemikiran kita mungkin lebih terbuka kali ya, lebih banyak bergaul juga, jadi bahasa juga mungkin makin lama makin improve gitu. Pelajaran hidup gue sih itu ya. Waktu di sini nggak cuman kita ketemu orang dari daerah-daerah lain, dan juga dari negara-negara lain. Jadi kayak kita memahami budaya, kayak nggak semua budaya tuh sama. Kayak waktu kita pulang Indo, jadi kita ketemu orang banyak, jadi kita lebih bisa mengerti. Buat yang baru mau datang ke Taiwan, pertama jangan takut. Kalau misalkan mau datang ke Taiwan, nggak apa-apa, datang aja, beraniin diri aja. Kalau misalkan ada kendala bahasa, ya mungkin kalau saran aku dari Indo belajar dikit-dikit, at least kita bisa ngomong secara sehari-hari. Biar nyampe Taiwan juga orang-orang bakalan bisa bantu. Kalau misalkan kita nggak ngerti apa, pas nyampe Taiwan, pokoknya kalau bisa kenalan sama banyak orang. Kalau misalkan bisa lebih kenal banyak, lebih informasi lebih banyak ada, jadi kita lebih aman gitu, lebih tahu apa-apa, jadi enak juga. Pesannya pokoknya jangan takut datang ke Taiwan karena nggak bisa bahasa. Kalau nggak bisa bahasa itu pilihan, itunya ada banyak, jalurnya ada banyak. Bisa kayak aku sekolah bahasa dulu, atau enggak di Kisun bisa daftar sekolah bahasa dulu beberapa tahun, udah gitu lanjut kuliah. Udah gitu kalau misalkan memang diri kamu udah merasa oke, boleh daftar ke sekolah yang kamu mau. Ya pokoknya jangan takut kesini lah intinya. Dan kalau misalkan emang pengen banget ke Taiwan gitu, pengen belajar Mandarin, Taiwan tuh tempat yang cocok sih. Itu orang-orangnya juga baik-baik sih di sini. Semangat, terus belajar Mandarin terus, sama jangan lupa miskin. Jangan lupa follow IG gue Kevin Julianto _, oke? Terus jangan lupa banyak jalan-jalan Taiwan karena makanan Taiwan tuh enak banget, gak bohong. Follow Jocelyn JOESLINE Suryadi. Oke. Kita tunggu di NTUB.
Kita semua tunggu kamu datang ke Taiwan, ke NTUB. Dan jangan lupa datang ke Taiwan. Jangan lupa masuk NTUB. Bye bye.